warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianur Fadila Zakia, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotik. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis framing. Metode analisis framing merupakan analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Sebuah peristiwa yang sama tapi dikemas dan dibingkai secara berbeda oleh media. Biasanya digunakan untuk berita-berita yang bersifat sosial politik. Metode ini masuk ke dalam paradigma interpretif dengan menggunakan data utamanya adalah teks. Jika dilihat dari segi komunikasi, metode ini melihat komunikasi sebagai produksi makna. Dalam hal ini, ketika melihat realitas sosial yang kemudian diangkat menjadi realitas media, maka memiliki keyakinan yang didasarkan konteks budaya dengan kepentingan tertentu. Isu-isu yang dikonstruktivistik oleh media yaitu surat kabar, radio, majalah, ataupun televisi, itu merupakan bentuk konstruk budaya kultural. Dalam metode ini, media yang dipahami dengan realitas sosial maka dipengaruhi banyak faktor, yaitu dalam hal ideologi, kepemilikan media, jurnalisme, dan bagaimana pembuatan media tersebut. Oleh karena itu, dalam paradigma ini meyakini bahwa berita tidak bisa menggunakan ukuran-ukuran objektif. Dalam hal ini, media melakukan proses konstruksi yang dibangun dengan proses seleksi dan menghilangkan bagian tertentu sesuai dengan kepentingannya. Proses dalam memframing dilakukan dengan memilih peristiwa yang diberitakan dengan melihat dari berbagai aspek seperti kata-kata, gambar, kalimat, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang digunakan oleh masing-masing media. Contoh peristiwa yang bisa kita lihat dengan analisis framing yaitu peristiwa pengungsi Syria ke negara-negara Eropa setelah terjadinya Arab Spring. Banyak media yang memberitakan peristiwa tersebut. Media Eropa memframing berita tersebut dengan memberitakan hal yang berbeda dengan media yang berada di Asia. Dengan begitu, walaupun peristiwa yang sama belum tentu diberitakan oleh media sesuai dengan peristiwa tersebut dan sama dengan media lainnya. Terdapat 3 model dalam analisis framing, yaitu yang pertama, model Zhongdang dan Koichichi. Dalam model tersebut, analisis 4 dimensi struktural, teks berita sebagai perangkat framing, sintaksis, skrip, tematik, dan teroris. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Selanjutnya berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Selanjutnya terdapat model Robert Ehman. Dalam analisis ini, proses seleksi dan penonjolan aspek dari realitas oleh media. Selanjutnya, framing memberikan tekanan lebih pada cara teks komunikasi ditampilkan dan bagian yang dianggap penting oleh pembuat teks. Ehman melihat framing dalam 2 dimensi besar. Yang pertama, seleksi isu,
Dan yang kedua, penonjolan aspek dari realitas. Selanjutnya yaitu model dari Gamson. Analisis ini representasi media berita dan artikel yang terdiri atas paket interaktif yang mengandung makna didasarkan pada pendekatan konstruksionis. Model framing ini memahami wacana media sebagai satu gugusan perspektif interpretasi saat mengkonstruksi dan memberi makna suatu isu. Analisis naratif adalah metode analisis kualitatif yang berfokus pada interpretasi pengalaman dan motivasi manusia dengan mencermati narasi yang diceritakan orang dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, analisis naratif menginterpretasikan tanggapan seseorang yang berbentuk teks sebagai data, bisa fiksi maupun non-fiksi. Sebuah teks yang dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Data itu bisa diambil dari wawancara, monolog, cerita tertulis, atau bahkan rekaman. Tidak semua informasi merupakan narasi. Misalnya, iklan lowongan kerja atau jadwal kereta api. Menggunakan analisis ini berarti kita menempatkan teks sebagai cerita atau naratif sesuai dengan karakteristik. Teks dilihat sebagai serangkaian peristiwa, logika, dan urutan peristiwa bagian peristiwa yang dipilih dan dibuang. Selanjutnya terdapat manfaat analisis naratif. Yang pertama, ada membantu kita memahami pengetahuan, makna, dan nilai yang diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari suatu teks media. Selanjutnya, merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi yang terjadi. Selanjutnya, dan yang terakhir, memahami dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Selanjutnya ada untuk menganalisis narasi dengan cara story dan plot. Yang pertama ada plot, yaitu apa yang ditampilkan secara eksplisit atau awal, tengah, dan akhir, atau bisa pun flashback dalam sebuah teks. Selanjutnya ada story, yaitu urutan kronologis dari suatu peristiwa, di mana peristiwa tersebut dapat ditampilkan dalam teks, bisa juga tidak ditampilkan dalam teks. Selanjutnya ada karakter dalam narasi. Vladimir Prop merupakan salah satu tokoh yang menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi. Narasi tidak hanya menampilkan peristiwa, namun juga karakter yang memiliki fungsi dalam narasi. Karakter di sini yaitu tokoh yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu. Terdapat model naratif. Yang pertama ada model naratif abstrak. Model ini biasanya untuk menganalisis story dan plot pada film-film dengan genre science fiction atau horor. Kemudian model semiotik Levi-Strauss. Model ini dikenal dengan model strukturalis, menekankan pada bahasa film, yaitu bagaimana struktur bahasa dibentuk karena unsur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Melihat bagaimana ideologi bermain dalam pembentukan adegan dan struktur cerita film. Model ini dikenal dengan oposisi Banner.
Oposisi banner itu dikenalkan oleh Levi Strauss, salah satu alat untuk analisis struktur naratif. Khalayak lebih mudah memahami suatu cerita dengan jalan membuat oposisi atau perbandingan. Dapat ditemukan dalam kalimat, gambar, dan adegan suatu narasi. Selanjutnya ada model naratif 4 semiotik, diperkenalkan oleh Algirdas, yang melengkapi konsep oposisi banner dari Levi Strauss. Model relasinya yang dikembangkan, yang pertama relasi oposisi atau kebalikan, yang kedua ada relasi kontradiksi, kemudian ada relasi implikasi. Selanjutnya terdapat materi analisis semiotik. Metode analisis ini adalah studi tentang tanda dan proses tanda dari representasi budaya hingga bahasa, peringatan, merek, dan emoji. Selanjutnya terdapat dua komponen yang dimiliki oleh metode analisis semiotik. Yang pertama ada signifier, yaitu tanda fisik, contohnya suara, gambar, atau huruf yang menyampaikan makna. Ada 3 bentuk. Yang pertama ada icon, kemiripan fisik dengan objek, contohnya peta, suara, atau gambar. Selanjutnya ada simbol, tidak ada kemiripan fisik, contohnya pintu toilet, merek, atau tanda peringatan. Dan yang terakhir ada indeks, ada karena adanya penanda, contohnya yaitu asap sama dengan api. Selanjutnya yang kedua ada signifian, yaitu interpretasi pribadi dari penanda. Ada 3 bentuk. Yang pertama ada denotasi, yaitu arti literal dari tanda, contohnya kamus atau non-ambigu. Selanjutnya ada konotasi atau makna bagi individu, contohnya apa arti tanda bagi saya. Selanjutnya ada mitos, metafora yang diperluas, contohnya cerita dan nilai sosial budaya. Selanjutnya terdapat salah satu tokoh yang memperkenalkan metode analisis semiotik, yaitu ada Ferdinand de Saussure. Semiotik juga disebut semiologi, yaitu studi tentang tanda dan perilaku penggunaan tanda. Memperlakukan bahasa sebagai sistem tanda, dan karyanya dalam linguistik menyediakan konsep dan metode yang diterapkan ahli semiotik pada sistem tanda selain bahasa. Salah satu konsep semiotik dasar tersebut adalah pembedaan source dan antara dua komponen tanda yang tidak terpisahkan. Yang pertama ada penanda, yang dalam bahasa adalah tanda pada sebuah halaman. Yang kedua ada petanda, yang merupakan konsep atau ide di balik tanda. Tokoh ini juga membedakan 2 konsep, yaitu yang pertama language, adalah sistem kode yang diketahui oleh semua anggota masyarakat pemakai bahasa. Seolah-olah kode tersebut telah disepakati bersama di masa lalu di antara pemakai bahasa. Yang kedua, ada parole, yaitu penggunaan bahasa secara individual. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.